Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari yang keempat di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah jamin keamanannya, Allah jamin rezekinya, Allah jamin segala-galanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya. Para jamaah rahimakumullah, kita akan duduk di sini sampai waktu syuruk insyaallah untuk sama-sama mengambil ibrah atau tadkirah, pelajaran dari penjelasan para ulama yang berkaitan dengan Ramadan, terutama nasihat apabila Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita jarang ya, atau bahkan gak pernah, atau jarang menganggap bahwa misalnya sujud kita atau sholat kita tadi, sholat subuh itu yang terakhir ya, sangat jarang. Yang terakhir artinya karena bisa jadi setelah sholat subuh tadi kita nggak akan pernah sholat subuh lagi selama-lamanya, padahal itu sangat mungkin untuk terjadi ya. Mungkin atau tidak? Mungkin ya. Bahkan sangat mungkin ya, karena kita sama-sama tahu bahwa kematian itu bisa datang kapanpun
dalam kondisi apapun. Ya, tidak harus sakit dulu, ya, orang kemudian meninggal, orang sehat pun, ya, tanpa sebab apapun tiba-tiba meninggal, itu sangat bisa. Ya, maka kalau kita memahami itu, seharusnya kematian itu selalu ada di kepala kita. Karena dia bisa datang kapan saja. Ya, orang mau tidur, kemudian dia tidur, kemudian tidak bangun lagi untuk selama-lamanya, itu bisa. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Atau misalkan, ya, tadi malam kita berbuka puasa bersama keluarga, kita jarang menganggap bahwa itu bukan terakhir kita. Padahal itu juga mungkin saja. Ya, banyak orang malam harinya dia berbuka dengan keluarganya di rumah, ya, makan dengan istrinya, dengan anaknya, kemudian dia sholat, kemudian malam harinya mungkin dia keluar, kemudian dia tidak pulang ke rumahnya kecuali beritanya saja. Artinya dia sudah meninggal. Itu banyak kejadiannya. Begitu juga bulan suci Ramadan. Ya, jarang kita menganggap bahwa mungkin saja Ramadan tahun ini 1447 Hijriah itu adalah Ramadan terakhir kita. Padahal itu pun sangat mungkin terjadi. Kita bisa lihat atau bisa ingat, ya, wajah-wajah yang mungkin tahun lalu mereka ada di sini, ya, di masjid ini, dan masih duduk, masih sholat, masih belajar sama kita di sini. Tapi Ramadan ini mungkin sudah nggak ada. Ya, atau kita punya saudara, punya tetangga, punya teman kerja di kantor yang Ramadan tahun lalu masih sholat tarawih bareng kita, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya, sudah betul-betul nggak ada, sudah berada di alam barzakh. Itu kita saksikan itu semua. Ya, kita punya teman, ya, atau bahkan tetangga mungkin yang bermuamalah sama kita, ya, bermuamalah, tapi sekarang udah nggak ada. Ya, Ramadan tahun lalu, ya, masih ada, sekarang sudah nggak ada. Taib. Nah, jadi mengingat kematian, ya, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, itu harus selalu berada di kepala kita. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah ini bisa menjadi rem, ya, dalam kehidupan kita. Kadang kita berusaha mencari dunia sampai lupa bahwa kita itu akan mati. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya, kita bekerja, ya, berusaha mencari harta, mengumpul-ngumpul uang, ya, untuk merealisasikan target-target kita, seolah-olah kita akan berumur panjang. Ya, padahal kematian bisa tiba-tiba datang dalam kondisi apapun. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan kematian itu lebih dekat daripada apa? Daripada tali sendal kita. Kita pakai sendal itu nempel di kaki kita, ya, artinya tali sendal kita itu sangat dekat dengan kita, ya, bukan sangat dekat, memang dia nempel dengan kita. Nah, kematian itu lebih dekat daripada itu. Lebih dekat itu artinya dia bisa datang kapanpun kepada kita dalam kondisi apapun. Nah, ini harus selalu menjadi renungan kita. Ya, dalam bait-bait syair disebutkan, idza mazar'u qaranahu isfiraru falaysa dawa'uhu ghairul hasadi. Apabila padi sudah mulai kuning,
maka tidak ada obatnya kecuali panen. Artinya manusia kalau sudah tua, sudah sepuh, rambut sudah beruban, ya, tulang sudah mulai melemah, kulit mulai keriput, kekuatan sudah mulai berkurang. Itu ibarat padi yang sudah mulai menguning. Nah, padi kalau sudah kuning, dia akan dipanen oleh pemiliknya. Begitu juga manusia. Tetapi ada kalanya padi itu juga dia sebelum kuning dia sudah dipanen duluan. Ya, dipanen oleh banjir mungkin, dipanen oleh hama, ya, dan lain-lain. Artinya manusia juga bisa jadi ya, dia tidak sampai ke usia sepuh, tidak sampai ke usia tua, lalu ajal sudah datang kepadanya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat afwanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda di pagi dan sore harinya dia masih tertawa, ya, masih sehat, ya, masih bugar, tetapi kain kafannya sudah disiapkan, sudah ditenun. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Banyak orang yang sehat walafiat, ya, dia meninggal tiba-tiba tanpa sebab, dan banyak orang yang sakit tapi dia masih hidup bertahun-tahun. Saudara-saudara kita, ya, kita banyak melihat terjadi musibah longsor, banjir, dan lain-lain. Banyak korban bencana yang kemudian meninggal, mereka itu tidak mengira dan tidak membayangkan bahwa itu menjadi hari terakhir mereka. Bahkan keluarganya pun gak menyangka bahwa anggota keluarga mereka akan meninggal pada saat itu. Nah, umumnya orang yang meninggal itu begitu. Artinya nggak membayangkan bahwa hari itu menjadi hari terakhirnya hidup di dunia. Itu kondisi umumnya orang meninggal. Karena kita nggak tahu. Ya, kita mungkin membayangkan, berangan-angan hidup kita atau umur kita panjang. Yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berharap, membayangkan boleh. Tapi ingat, ada satu rumus yang kita juga sama-sama tahu, bahwa kematian kalau sudah waktunya nggak ada yang bisa menghalanginya. Dalam Al-Quran disebutkan, walaupun orang itu bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh sekalipun, dia akan datang. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus selalu ingat, ya, mungkin saja Ramadan tahun ini itu Ramadan terakhir kita, meskipun tentunya kita berdoa dan berharap, ya, mudah-mudahan kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya, ya, beberapa tahun ke depan. Itu doa dan harapan kita. Tapi Allah yang maha tahu, ya, tentang ajal, tentang takdir kita semuanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Sholli sholata muwaddi'in." Salatlah engkau bagaikan atau seperti sholatnya orang yang akan berpisah. Ini wasiat dan nasihat dari Nabi SAW agar ketika kita sholat kita itu seperti sholat yang akan berpisah. Sholat yang akan berpisah artinya sholat itu adalah sholat terakhirnya. Setelah itu tidak akan ada sholat lagi. Itu namanya sholatu muwaddi'in. Sholat orang yang akan berpamitan, akan pergi, akan berpisah. Nabi memerintahkan kita kalau sholatlah seperti itu. Ya, kita dalam kehidupan, ya, kadang karena keadaan kita harus pergi, harus berpamitan. Ya, mungkin dari tempat kerja kita berhenti,
pindah ke tempat lain, ya, atau intinya kadang kita berpisah. Nah, dalam kondisi berpisah itu, ketika orang berbicara, berpamitan, pasti dia akan khusyuk, ya, akan betul-betul berbicara, tidak akan main-main. Nah, begitu juga ibadah. Kita kalau ibadah, ya, misalnya sholat, seperti sholatnya orang yang akan pergi, ya, maka tidak ada sholat yang sambil ngantuk, ya, tidak ada sholat yang sambil ngelamun, yang tidak khusyuk, tidak akan ada itu, ya. Karena dia tahu bahwa ini adalah sholat terakhirnya. Nah, wasiat Nabi SAW ini kita bawa ke bulan Ramadan ini. Maka tidak hanya sholat, ya, yang diperintahkan, ya, seperti sholatnya orang berpamitan, tapi juga semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, kita membaca Quran. Bayangkan jika Allah memberitahu kepada kita, ini bacaan Quran kamu terakhir. Ya. Misalnya Allah memberitahu kepada kita, pagi ini, ya, sampai jam 6 pagi, ini kesempatan terakhir kamu. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan ibadah sebanyak yang kita bisa, betul nggak? Kalau kita diberitahu ajal kita, seandainya misalkan Allah memberitahu jam 6 nanti, ya, berarti kurang dari 1 jam dari sekarang kamu akan meninggal. Apa yang mau kita lakukan? Ya, kita akan cari ibadah yang dalam waktu singkat bisa kita lakukan dan pahalanya besar. Bahkan pahalanya mengalir. Ya. Misalnya kita punya harta, kita akan infakkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nggak ada waktu lagi. Kita akan sholat, ya, akan baca Quran, ya, dan lain-lain. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memberitahu ajal kita kapan datang. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya memberitahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kapannya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk bersiap-siap menghadapi kematian kita. Yang itu kadang kita lalai. Kita lebih sering bersiap-siap menghadapi kehidupan kita, ya, hidup yang enak, hidup yang bahagia, tapi kita lupa mempersiapkan bagaimana kita mendapatkan kematian yang baik, kematian husnul khotimah. Nah, maka kalau kita, ya, atau di kepala kita meyakini mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, tahun depan belum tentu kita berjumpa lagi dengan Ramadan seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita akan betul-betul, ya, mengisi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa orang banyak lalai di bulan Ramadan? Karena biasanya dia menganggap Ramadan itu adalah tamu tahunan. Artinya kalau tahun sekarang kita melewatkan, ya, kita lalai, kita nggak sungguh-sungguh, tahun depan juga masih ada. Sehingga dia males-malesan, menganggap tahun depan masih ada, tahun depan masih ada. Memang betul Ramadannya masih ada tahun depan, tapi kitanya belum tentu ada. Ya, kita nggak ragu bahwa Ramadan tahun depan masih ada. Bahkan mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan Ramadan masih ada. Tapi bisakah kita menjamin bahwa kita pun masih ada pada saat nanti itu? Nggak ada yang bisa jamin. Jangankan Ramadan tahun depan. Pagi ini saja, apa kita yakin bisa keluar dari masjid ini dalam kondisi berdiri, dalam kondisi hidup? Kita nggak tahu. Ya,
Banyak orang lagi duduk gini ngaji meninggal, ada nggak? Ada, banyak. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita membayangkan Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita akan gunakan betul-betul. Ya, nggak akan ada waktu Ramadan yang kita buang-buang. Ya, kita buang-buang itu artinya ngerjain ibadah enggak, ngerjain kegiatan dunia enggak. Ya dia buang-buang aja, digunakan untuk yang sia-sia. Ya, nonton sinetron misalkan, main game, ya, dan lain-lain. Nggak akan ada kayak gitu. Kenapa? Karena waktu di bulan Ramadan ini berbeda dengan waktu di bulan lainnya. Detik-detik di bulan Ramadan ini harganya mahal. Ya, harganya mahal. Maka kita tidak akan membiarkan ya, detik-detik di bulan Ramadan berlalu begitu saja. Kalau kita memahami dan menyadari nilai waktu di bulan Ramadan ini berlipat-lipat daripada waktu di bulan lainnya. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan pencuri waktu di bulan Ramadan. Ya, salah satu yang banyak mencuri waktu kita adalah HP. Ya, tanpa sadar. Ya, berjam-jam waktu Ramadan kita dicuri oleh HP kita. Dan itu kerugiannya sangat besar. Antum bayangkan, antum dalam hidup punya sesuatu yang berharga. Ya, kalau di hidup kita yang berharga biasanya uang atau emas, ya, logam mulia kita punya. Terus harta berharga milik kita ini diambil orang, dicuri. Apa reaksi kita? Kita akan berusaha kejar agar harta itu bisa kembali. Ya, dan mungkin kembali, mungkin tidak. Itu kalau harta. Masalahnya kalau waktu, dia kalau sudah dicuri, sudah hilang, apa mungkin kembali? Tidak ada. Ya. Tidak mungkin kembali. Waktu yang sudah lewat, sudah berlalu, kita sia-siakan, itu hanya akan menjadi catatan. Ya. Kalau baik, maka catatan baik. Kalau buruk, maka catatan buruk. Dan itu nggak akan pernah kembali. Nah, maka di bulan Ramadan ini, ya, kurangi ya, intensitas kita bermuamalah dengan HP kita. Ya, kurangi. Ya, jadi kita bermuamalah hal-hal yang darurat saja, yang penting saja, yang memang ada kebutuhan buat kita. Yang tidak ada kebutuhan, bukan satu keharusan, tinggalkan dulu. Ya, minimal satu Ramadan ini, satu bulan Ramadan ini. Ya kayak scroll media sosial, itu kan nggak harus kan, nggak wajib. Artinya kalaupun kita nggak melakukan itu, kita nggak akan kenapa-kenapa, ya nggak? Ya paling apa sih, ketinggalan berita-berita sedikit lah, itu nggak ada masalah. Nanti juga habis Ramadan kita tahu lagi. Ya, dan nggak terlalu rugi kita ketinggalan berita-berita seperti itu. Bahkan kadang malah untung. Ya, kalau kita nggak tahu berita-berita di medsos. Ya. Untungnya gimana? Kadang orang baca berita di medsos, misalkan ada begini-begini, kadang tiba-tiba dongkol gitu. Tiba-tiba jengkel. Gara-gara apa? Gara-gara baca berita. Maka kalau kita nggak baca, berarti kan nggak dongkol, nggak jengkel. Nah itu salah satu keuntungan. Ya, karena memang banyak kalau kita masuk ke media sosial itu orang-orang menjengkelkan tuh banyak. Orang-orang yang bikin kita emosi itu banyak. Ya, bikin kita kesel itu banyak. Ya, segala ada. Ya, maka kalau kita tidak masuk ke situ, mungkin lebih sehat untuk hati kita. Ya. Kemudian menyibukkan waktu dengan game. Game juga itu termasuk ya, yang mencuri banyak dari waktu kita. Kemudian kumpul-kumpul dengan teman. Ya. Itu biasanya nggak nyampe sejam, 2 jam, kadang berjam-jam. Ya. Orang mau bukber misalnya. Prepare-nya udah jam berapa? Mungkin dari sore dia udah keluar rumah. Ya. Habis asar dia mandi, ya, pilih baju yang pas,
kemudian kendaraannya dan seterusnya, prepare, ketemu di mana, bukanya masih lama, masih 2 jam lagi mungkin, masih 1,5 jam lagi. Terus ngapain? Ya ngapain lagi kalau nggak ngobrol-ngobrol, ya kan? Sangat jarang orang buka bersama, sebelum buka baca Quran dulu. Qurannya aja nggak bawa. Nah, itu menyita waktu kita. Nah, yang seperti itu di bulan Ramadan ini kita stop dulu. Ya, kita betul-betul isi Ramadan ini ya dengan hal-hal yang bisa menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, jangan sampai ya, nanti di akhirat kita kumpul lagi seperti ini. Orang-orang pahala Ramadannya segunung, kita cuma sedikit. Ya, nanti kita malu. Orang-orang pahalanya banyak, kita bawa pahala hanya sedikit. Ya, Ramadannya sama, 30 hari, 29 hari, tapi yang didapatnya berbeda. Ya, dan kita tidak tahu siapa yang banyak, siapa yang sedikit. Nah, maka salah satu kunci sukses di bulan Ramadan adalah masuki bulan Ramadan dengan ilmu. Karena beribadah dengan ilmu berbeda dengan beribadah tanpa ilmu. Ya, beribadah tanpa ilmu bisa jadi nilainya 0. Ya, pahalanya di sisi Allah 0. Capeknya iya. Ya. Tapi beribadah dengan ilmu, pahalanya bisa berlipat ganda, capeknya sedikit. Makanya orang berilmu itu kadang tidurnya itu jadi bernilai pahala. Orang yang jahil, yang bodoh, sholatnya aja kadang nggak jadi pahala. Itu bedanya. Ya. Nah, maka sebelum masuk Ramadan kemarin, ya kita banyak tarhib Ramadan, ya menyambut Ramadan, ya membekali diri dengan Ramadan tentang fikih puasa, fikih tarawih dan seterusnya. Nah, yang penting juga adalah keikhlasan. Ya, itu juga kunci. Menjalani Ramadan dengan ikhlas, ya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Karena orang yang musyrik, orang yang syirik, ya termasuk riya, ya, mengharap duniawi, mengharap pujian manusia, itu kan syirik, meskipun syirik khafi. Orang yang tidak ikhlas, nggak ada nilai pahalanya, ya dari ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capeknya mah capek mungkin, ya. Tenaganya terkuras, waktunya terkuras, tapi nilainya di sisi Allah 0. Itu yang riya. Ya. Sholatnya mah sholat ke masjid taraweh, tapi dari sholatnya itu dia ada rasa ya berharap mendapatkan pujian manusia, atau dia sholat untuk seseorang yang juga hadir di sini misalnya. Ya, maka dapat yang dia inginkan, tapi di sisi Allah dia tidak dapat pahala. Nah, maka salah satu kunci Ramadan sukses adalah ikhlas. Nah, jaga terus keikhlasan kita. Apapun ibadahnya, terutama ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sunnah selama bisa disembunyikan, maka sembunyikan, itu lebih baik. Ya. Karena semakin disembunyikan, dia semakin dekat dengan keikhlasan. Ditampakkan boleh, tetapi kalau hati kita lemah, menampakkan amalan sunnah, ini juga bisa jadi bumerang. Ya, karena kita itu kadang kalau orang memuji, Masya Allah, antum rajin banget sholat duhanya, kita seneng nggak? Nah, kadang ada seneng. Ya, kalau seneng saja sih mungkin nggak apa-apa. Khawatirnya nanti menjadi ujub. Ya, ada rasa bangga diri. Ya memang saya hebat. Nah, itu jadi batal amalannya. Nah, jadi selama amalan sunnah itu bisa disembunyikan, maka sembunyikan. Ya, boleh menampakkan silakan, tetapi hati-hati, ya, waspada. Setan itu tidak akan pernah diam. Dia akan selalu berusaha menggagalkan manusia untuk meraih kebaikan. Terutama ibadah-ibadah besar, ya, yang potensi riyanya juga besar. Ya, misalnya apa?
Ya, misalnya orang ibadah umroh, apalagi umroh di bulan Ramadan, itu kan berpotensi riya, iya enggak? Walaupun ibadah biasa juga potensi riyanya kan ada. Orang sholat taraweh bisa riya enggak? Ya bisa aja. Orang sedekah bisa riya. Orang umroh bisa riya, dan itu besar potensi untuk riyanya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba terbuka. Sulit atau sedikit orang di zaman sekarang yang kalau dia berangkat umroh atau haji nggak bikin status, betul nggak? Betul, ya. Sedikit sekali. Artinya kebanyakan apa? Ya dibikin story. Ya. Walaupun kita nggak seudon bahwa orang itu riya enggak, tapi itulah kenyataannya. Memang itu belum tentu riya, tapi itu berpotensi ya, riya, dan berpotensi menjadi ujub, berpotensi membatalkan amalan. Ya, kita nggak melarang itu dibikin postingan, enggak, silakan aja, tapi jaga hati. Baca Quran, kemudian sedekah, apa saja silakan antum. Mau posting mau apa, itu kan antum sendiri yang nanti mendapatkan hasilnya. Ya, kalau ikhlas itu pahala antum, kalau tidak ikhlas ruginya juga buat antum. Jadi semua yang kita lakukan yaitu kembalinya ke diri kita. Kalau kita merasa hati kita ini lemah, ya nggak bisa kita tuh dipuji orang, pasti ada rasa bangga. Ya kalau menyadari hati ini lemah, ya jangan posting-posting yang berpotensi seperti itu. Ya posting aja apa gitu. Ya lagi makan atau apa. Ya ketimbang kita memposting ibadah-ibadah kita. Baik. Ya kembali ke sini. Jadi kalau kita menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir, kita akan berjuang ya dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ya, dengan sekuat tenaga kita agar meraih pahala yang sebesar-besarnya. Ya, maka ya nasihat untuk kita semua ya, lakukan itu sekarang. Ya, sekarang kita berada di bulan Ramadan, masih hari keempat, ya, belum terlambat. Kalau 3 hari kemarin mungkin kita masih campur-campur, ya, kadang baca Quran, kadang baca medsos, kadang melihat kajian, kadang melihat sinetron. Sekarang masih ada waktu, ya, belum terlambat. Jangan sampai seperti orang-orang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, dia berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, mudah-mudahan aku melakukan amal soleh. Ini dalam Al-Quran. Jadi orang sudah datang ajalnya, datang kepada kematian, dia mati, kemudian dia berharap, lebih tepatnya berangan-angan, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Dan kalau dikembalikan ke dunia, dia akan beramal soleh. Ya, ini kita bilang angan-angan. Gak mungkin. Orang sudah meninggal, tidak akan lagi kembali ke dunia. Tetapi ini pelajaran berharga buat kita, bahwa orang ketika sudah meninggal, dia ingin kembali. Kalau dia kembali ke dunia, dia akan apa? Akan melakukan amal soleh yang dahulu waktu hidup mungkin dia lalaikan. Jadi ketika orang sudah mati, dia pengen kembali, bukan untuk, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya pengen makan enak, saya pengen jalan-jalan lagi, saya pengen main game lagi. Bukan. Justru angan-angan orang sudah mati, dia pengen dikembalikan ke dunia itu pengen apa? Pengen ibadah, pengen amal soleh.
Artinya di akhirat nanti yang paling bermanfaat bagi kita itu apa? Amal soleh. Yang sekarang kadang kita lalaikan. Ya. Baca Quran. Kan kita banyak waktu untuk baca Quran. Tapi kenapa dapatnya cuma sedikit? Kemana waktu kita? Buat apa habis? Ya, makanya usahakan di bulan Ramadan ini khotam minimal berapa? Ya, minimal 3. Ya, 3 kali. Sehari 3 juz itu kan nggak banyak. Kalau Ramadan, ya. Sehari 3 juz, nggak banyak. Ya, 1 juz itu nggak nyampe 1 jam. Jadi kalau 3 juz itu nggak nyampe 3 jam. Ya, lama-lamanya 2 jam sehari. 2 jam sehari kita nggak punya buat baca Quran. Sedangkan buat scroll medsos tiap hari kalau diakumulasi berjam-jam, ya nggak? Sekarang buka medsos nih 10 menit. Nggak lama lagi buka lagi 5 menit. Dalam sehari 24 jam mungkin medsos kita buka lebih panjang durasinya. Kalau Al-Quran baca, misalkan 5 menit udah. Kapan baca lagi? Nanti masih jauh. Gitu. Ada yang besok lagi bacanya. Jadi dapatnya sedikit. Nah itu. Begitu juga sedekah. Ya. Kita punya uang, walaupun nggak banyak. Dan sedekah itu nggak harus banyak. Ya, sedekah itu sesuai kemampuan saja. 2.000 juga sedekah. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Padahal kita punya kesempatan. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang yang ajalnya akan tiba, dia minta ditangguhkan sedikit saja agar dia bisa apa? Bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau menunda ya, ajal saya sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi orang misalnya dikasih tahu ajal kamu sekarang, terus dia minta, ya Allah tangguhkan 5 menit saja. Nah 5 menit itu dia akan gunakan untuk apa? Sedekah. Mungkin dia punya aset, dia akan jual. Dia punya saldo di ATM, dia keluarin semua, dia sedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah. Karena orang yang ajalnya akan tiba, dia minta ditangguhkan ajalnya, dia ingin apa? Bersedekah. Ya, dan kita bisa bersedekah. Ya. Maka lakukan. Ya, jangan nunggu, nanti kalau udah punya 5 triliun misalnya. Ya, nggak tahu itu kapan, ya. Dan walaupun sudah punya 5T, belum tentu juga kita sedekah. Karena amalan itu dari kebiasaan. Orang yang ketika miskin pelit, apa ketika kaya dia jadi dermawan? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, maka mulai dari sekarang kita bisa sedekah berapapun ya sedekah. Ya, alhamdulillah kotak infak di mana-mana banyak, ya enggak? Di masjid-masjid ada. Ya, kita bisa ngasih ke situ, bisa ngasih ke siapa aja, orang miskin juga banyak. Ya, yang perlu disantuni banyak. Nah, lakukan ya. Taib. Ya, jadi jangan seperti orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, apabila datang kepada mereka kematian, mereka berdoa, ya Allah kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh. Ya, dan permintaan mereka ini tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seandainya pun dikabulkan, mereka tidak akan betul-betul merealisasikan yang mereka ucapkan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya, orang yang sudah mati itu kan angan-angannya pengen hidup lagi. Pengen hidup lagi untuk apa? Untuk beramal soleh. Yang pertama, keinginan mereka nggak akan pernah dikabulkan oleh Allah, artinya mereka nggak akan pernah hidup lagi
diberi kesempatan kedua, nggak ada. Yang kedua, kalaupun mereka diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, apa mereka akan beramal soleh? Tidak juga. Ya, kalau mereka diberi kesempatan kedua untuk kembali ke dunia, ya mungkin awal-awal dia ibadah. Ya, tapi setelah itu dia akan terbuai lagi dengan fitnah dunia. Karena memang fitnah dunia ini berat. Ya, dalam banyak hadis Nabi SAW mengingatkan kita ya tentang fitnah dunia. Ya, fattaqun nisa wa taqud dunya. Hati-hati kalian dari wanita dan hati-hati kalian dari fitnah dunia. Karena memang fitnah dunia ini sangat besar, sangat berat. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummali al-mal. Masing-masing umat itu ada fitnahnya tersendiri, ada godaannya tersendiri, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ya, harta. Nah, mudah-mudahan ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah harta ini. Ya, betapa banyak misalnya lembaga, ya, yayasan atau apa yang ketika yayasan itu masih kecil, belum besar, belum berkembang, peminatnya nggak banyak, pengurus-pengurusnya masih kokoh, masih bersatu, ya, masih satu visi misi. Tapi ketika lembaga itu mulai besar, mulai berkembang, timbullah konflik. Ya, pengurusnya pecah, ada yang keluar. Ya. Kenapa? Jadi situ ada fitnah harta. Ya. Teman dengan teman menjadi musuh gara-gara harta. Ya, saudara dengan saudara, adik dengan kakak menjadi berantem, bahkan saling bunuh karena apa? Harta juga. Betapa banyak orang bagi waris, bapaknya meninggal, adik sama kakak bertengkar. Ada nggak? Ada. Bahkan saling bunuh juga ada. Rebutin apa? Harta waris. Nah, itu fitnah harta. Ya. Sampai para sopir di jalan ya saling serang, rebutan apa? Harta juga. Ya. Antara ojol dengan opang, kejar-kejaran, rebutan apa? Rebutan harta. Ya. Merasa ini lahan saya, direbut orang, nggak terima. Ya. Nyawa melayang. Antara supir satu dengan supir lainnya berantem gara-gara rebutan penumpang. Ya, itu juga fitnah harta. Ya, istri dengan suami cerai, pisah karena apa? Harta. Ya, nggak kuat ya, menghadapi fitnah ekonomi, pisah. Itu fitnah umat Nabi Muhammad SAW itu dengan harta. Taib. Sekarang kita jelaskan kalau kita sudah menyadari atau sudah menganggap Ramadan ini Ramadan terakhir kita, ya belum tentu Ramadan berikutnya kita ada. Ramadannya pasti ada, tapi kitanya belum tentu ada. Apa yang penting untuk kita lakukan sekarang? Kalau kita menganggap ini Ramadan terakhir kita, yang pertama tentunya memperbanyak taubat. Ya, perbanyak taubat dan istighfar. Kenapa taubat? Karena manusia itu tidak luput dari dosa dan maksiat. Dan banyak dosa dan maksiat kita itu. Mungkin setiap hari kita ini berbuat dosa. Mungkin ya, kecuali kalau ada yang merasa oh saya mah enggak ya, atau apa dosa saya, tapi kemungkinannya ya, tiap hari dosa kita itu ada ya. Lalai itu dosa bukan? Dosa. Lalai itu dosa ya.
Coba kita periksa sholat kita, ya, sholat wajib. Kalau para ulama salaf, ya, para salafus soleh, menyikapi sholat berjamaah itu luar biasa. Banyak di antara mereka itu yang belum adzan mereka sudah bersiap-siap. Ya, itulah adab menghadiri sholat. Bukan setelah adzan baru bersiap-siap. Nah, sekarang kita masuk yang mana? Yang sebelum adzan bersiap-siap atau setelah adzan baru kita siap-siap? Yang mana? Seringnya yang kedua, ya. Qomat malah. Itu lebih parah berarti. Ya. Kalau belum qomat, belum wudu. Gitu. Nah, itu saja, itu kita sering begitu. Ya. Sekarang kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mengundang kita. Terus kita santai-santai, ya, tidak memperdulikan panggilan Allah. Masih mending lah orang adzan dia bersiap-siap, masih mending. Meskipun itu tuh salah. Dari mana kita tahu salah? Sekarang antum diundang nih sama presiden, ya, Prabowo. Antum ditunggu jam 7 di istana. Antum berani datang ke situ jam 7 pas? Gak mungkin. Jam 6 mungkin udah di situ, iya enggak? Iya, udah di lokasi. Itu prosedur. Gak mungkin orang janjian jam 7 terus dia tepat jam 7 di situ, gak mungkin. Pasti sebelumnya dia sudah ada di lokasi. Itu yang menghargai perjanjian. Itu dengan makhluk, dengan manusia. Gimana dengan yang mencipta manusia, mencipta alam semesta? Ya, kita diundang, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Terus kita masih santai-santai dengan pekerjaan kita, dengan HP kita, dengan tontonan kita. Seolah-olah Allah itu bukan apa-apa. Yang panggilannya itu nggak penting. Nah, gimana itu bukan dosa? Itu dosa. Ya, belum lagi larangannya kita kerjakan, yang wajib kita nggak kerjakan banyak. Ya. Nah, maka perbanyak juga tobatnya. Kalau kita ini merasa dosa kita ini banyak, maka perbanyak juga tobatnya. Karena meninggalkan dosa itu tidak mungkin, karena kita ini manusia yang kadang khilafnya itu banyak, lalainya itu banyak, sehingga dosanya juga banyak. Ya, maka meninggalkan dosa itu tidak mungkin, tapi menggugurkan dosa itu sangat mungkin, yaitu dengan bertobat, ya, dan beristighfar. Itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang ikhlas, yang betul-betul, yang tidak main-main, yang bukan karena tuntutan manusia, dia betul-betul tobat, ya, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu taubatan nasuha. Ya, dan tidak disyaratkan taubatan nasuha itu untuk tidak jatuh lagi ke dosa yang sama. Tidak disyaratkan itu. Syaratnya hanya berazam untuk berusaha meninggalkan. Itu syarat taubat nasuha. Tapi kalau suatu hari misalkan kita sudah berusaha menjauhi tapi masih terjatuh lagi, taubat yang kemarin sah tetap. Tinggal yang sekarang kita taubat lagi aja. Ya. Dalilnya banyak. Ya. Dalam hadis Nabi menyebutkan, seandainya orang berdosa kemudian bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, niscaya Allah akan terima taubatnya. Itu menunjukkan bahwa bukan syarat taubatan nasuha itu agar tidak jatuh lagi ke dosa yang sama. Karena sulit.
Yang penting sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha menjauhi dosa tersebut. Ya, misalnya orang taubat dari rokok misalnya. Ya, rokok ini perlu tobat nggak? Kalau orang menganggap rokok ini sunnah ya nggak butuh tobat, ya kan? Tapi kalau menganggap rokok itu haram ya butuh tobat. Nah, misalkan orang menganggap rokok itu haram, ya dan memang haram. Lalu dia bertobat, pengen berhenti dari merokok. Apa ikhtiar dia? Ya, sehingga tobatnya itu terpenuhi syaratnya. Ikhtiarnya misalnya dia jauhi teman-teman yang suka ngajak dia merokok. Itu ikhtiar. Itu syarat tobatnya. Karena gimana bisa dia bertobat dari rokok setiap hari dia bermuamalah dengan orang yang suka ngerokok. Ya, apa mungkin dia nanti ngumpul-ngumpul temennya ngerokok, ayo mas nih, enggak gitu. Mungkin sekali iya, enggak. Tapi kalau tiap hari muamalah lama-lama ya ke bawah lagi. Nah, kalau seperti itu maka taubatnya belum sempurna karena dia belum ikhtiar. Orang yang tobat dari musik, ikhtiarnya apa? Agar tobatnya itu dianggap sah. Ya, musik-musik yang dia punya ya, kaset atau apa, ya kalau sekarang mungkin ya list-list lagu yang ada di HP-nya hapus semua. Ya, gimana dia bisa mau tobat dari musik sedangkan di HP-nya masih penuh musik, ya aplikasi musiknya banyak ya, dan lain-lain. Nggak bisa. Makanya dalam hadis orang yang membunuh 100 nyawa ketika dia bertanya kepada orang yang berilmu, ya, dia bertobat, tobatnya diterima, dia dikasih arahan apa? Tinggalkan tempat kamu sekarang karena itu lingkungan yang buruk. Cari tempat yang baik, yang di situ orang-orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat tobat. Lingkungan yang lama tinggalin, itu lingkungan buruk. Lingkungan yang bisa menyebabkan orang membunuh 100 nyawa, itu lingkungan buruk berarti. Tinggalin, pergi ke tempat yang baru yang di situ orangnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ya, tentang keutamaan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ciri hamba-hamba Allah ya ibadur rahman yaitu yang pertama dia tidak menyeru kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, artinya tidak musyrik. Yang kedua, wala yaqtuluna nafs, tidak membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebut ada 3 dosa besar. Dosa syirik, dosa membunuh, dan dosa zina. Setelah itu Allah menyebutkan siapa yang berbuat itu maka dia mendapatkan dosa yang besar. Dan dosanya akan dilipat gandakan nanti di hari kiamat dan dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ya, 3 dosa tadi. Syirik, membunuh, berzina. Tetapi ayat setelah itu adalah Allah berfirman illa man tabah, kecuali orang yang tobat. Nah, ini pengecualian. Berarti kalau orang yang tidak tobat dapat dosa tadi dan dilipat gandakan dosanya lalu disiksa nanti di neraka dan kekal di dalamnya.
Tapi kalau orang yang tobat tidak dapat dosa, artinya dosanya dihapus dan tidak dilipat gandakan dan tidak masuk ke dalam neraka. Itu arti pengecualian. Pengecualian itu kan berarti hukum yang berbeda dengan hukum yang sebelum pengecualian. Itu makna pengecualian. Kalau sebelum pengecualian dilipat gandakan dosanya, disiksa di neraka, berarti kalau yang dikecualikan tidak dapat dosa, tidak dapat pelipat gandaan, dan tidak dapat siksa neraka. Bahkan bukan cuma itu, Allah menyebutkan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu Allah akan ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Ini fadilah tobat. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, ya perbanyak tobat kita setiap hari. Tobat itu ya kita mengatakan, ya Allah, saya bertobat dari dosa ini, saya bertobat dari dosa ini, saya bertobat dari dosa ini yang saya lakukan, saya menyesal. Itu tobat. Ya. Kalau mau diiringi sholat tobat, ya silahkan. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bertobat dan beristighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Itu Nabi SAW yang dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya sehari segitu. Maka kita yang tidak ada jaminan dosa kita diampuni, mestinya lebih banyak. Ya, kalau Nabi misalnya 70, kita mah 7.000 gitu. Harusnya. Ya, tapi 70 aja kita enggak gitu. Berarti kan secara teori masuk enggak? Enggak masuk. Nabi sudah diampuni dosanya, tobatnya 70 kali sehari. Ya. Baca misalkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya 70 kali. Itu yang sudah diampuni dosanya. Terus kita yang dosanya banyak, lebih banyak, dan gak ada kepastian diampuni atau tidak, tobatnya gak nyampe 70. Itu logika apa kira-kira kayak gitu? Ya, logika kayak orang main-main gitu. Pengen surga tapi main-main, nggak sungguh-sungguh. Ya, jangankan Allah nanti di akhirat, kita sendiri pun bisa membantah argumentasi kayak gitu kan. Ya, Nabi saja tobatnya segitu, sedangkan dosanya sudah diampuni. Kok kita bisa-bisanya tobatnya segitu gitu? Mestinya kan melampaui banyak kan? Itu teorinya begitu. Tapi kan itu jarang kita lakukan. Ya, kita beristighfar mungkin habis sholat kita istighfar astagfirullah 3 kali. Ya, kali 5 waktu sholat, 3 kali 5, 15. Ya, selain itu mungkin zikir pagi, zikir petang, ada istighfarnya. Ya, habis itu mungkin kalau kaget istighfar gitu ya. Uang hilang astagfirullah gitu. Ya, kalau uang nggak hilang nggak istighfar. Jadi sedikit sekali. Padahal Nabi saja 70 kali. Baik. Kemudian yang kedua, setelah bertobat, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Siapa yang menganggap Ramadannya adalah Ramadan terakhir, silahkan perbanyak bacaan Qurannya. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan para ulama, termasuk Rasulullah SAW sendiri, menganjurkan kita untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kalau Imam Malik, beliau meliburkan majelis hadisnya di bulan Ramadan karena ingin fokus kepada Al-Quran. Ya, kita juga gitu. Cuma kita mah nggak harus seperti itu juga. Ya, kalau Imam Malik meliburkan pengajiannya, ya karena waktunya memang diisi buat Quran semua. Kalau kita kan kalau diliburkan semua, kosong waktunya. Karena baca Qurannya juga ya 10 menit gitu. Mau ngapain libur gitu. Ya. Tapi libur nggak apa-apa. Ya, kajian rutin mungkin libur ya, karena mau fokus Ramadan. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Nanti emang fokus betul baca Quran. Ya, kita mungkin sulit ya menyamai Imam Asy-Syafi'i misalnya
yang sehari hatam 2 kali. Bukan 2 juz ya, 2 kali hatam. Berarti 60 juz. Ya, Imam Syafi'i ya, sehari 2 kali hatam, berarti dalam sebulan 60 kali hatam ya, selama bulan Ramadan. Ya, kita sulit menyamai itu. Tapi paling enggak kita berusaha baca Al-Quran sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Ya. Kalau anak-anak santri di pesantren, mereka bacanya banyak-banyak. Ya. Jarang yang sekali khotam itu, jarang kalau di pesantren itu. Kenapa mereka bisa? Ya karena fokus dan semangat juga. Nah maka kita juga mestinya bisa, ya. Kan waktunya sama. Ya. Kecuali mungkin antum kerja ya, karyawan, mungkin pagi sampai sore kerja. Ya habis kerja itu, karena kan kalau kerja baca Quran mungkin nggak boleh ya. Jadi habis kerja selesai sampai malam, sampai besoknya lagi, itulah waktu antum ya untuk baca. Ya tadi yang Anda sampaikan, sehari 3 juz itu nggak banyak. Artinya nggak mustahil untuk kita lakukan. Ya 3 jam itu kan, 3 juz itu nggak nyampe 3 jam. Ya kalau kita pengen sebulan 3 kali hatam, berarti sehari 3 juz. Ya 10 hari hatam. Ya 20 hari 2 kali hatam. 30 hari 3 kali hatam. Ya, mudah-mudahan. Nah, itu perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, dan yang terakhir, karena waktunya sudah habis, kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Salah satu yang menyebabkan Ramadan ini begitu bernilai karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 malam terakhir yang kita tidak tahu kapan. Yang bisa malam 27, bisa malam 25, 29, malam genap pun kemungkinannya bisa saja. Ya, karena malam ganjil itu bukan kepastian. Itu hanya perkiraan, ya. Sehingga Nabi memerintahkan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Tapi itu bukan maknanya kepastian, itu hanya kemungkinan. Artinya Ramadan itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, entah di malam keberapa. Bahkan Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam kitab Subul Salam, beliau menyebutkan 10 malam terakhir itu ngitungnya itu dari akhir. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti 10 malam terakhir itu dari malam berapa? 21 kan? Malam 21 sampai malam 30, berarti itu 10 malam terakhir. Tapi kalau Ramadan itu misalkan 29 hari, berarti 10 malam terakhir itu dari malam ke berapa? Ke 20. Itu penjelasan Imam As-Sun'ani. Kan 10 malam terakhir. Sedangkan Ramadannya 29. Berarti 10 malam terakhir itu dimulai dari malam ke 20. Malam ke 20 berarti itu malam ganjil. Malam pertama. Karena Ramadannya nanti 29. Nah makanya di 10 akhir itu jangan suka ngitung ini ganjil, ini genap. Karena kita nggak tahu ujung Ramadan itu 29 atau 30. Kalau ujungnya 29, ternyata Ramadan 29 hari, berarti malam ganjilnya itu malam ke-20. Malam pertamanya itu 10 terakhir. Ya. Nanti malam ke-21 itu malam genap. Malam kedua. Malam kedua-dua malam ganjil lagi, malam ketiga. Sampai terakhir malam ke-29. Malam ke-10, ya, 10 terakhir. Nah ini. Maka siapa yang beranggapan Ramadannya ini adalah Ramadan terakhir,
hidupkan malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Meskipun tidak beribadah sepanjang malam karena itu berat, minimalnya sebagian besar malamnya kita gunakan untuk ibadah. Ya, misalnya kalau 20 malam pertama Ramadan tidur 60%, bangun 40% misalnya. Di 10 malam terakhir dibalik, ya, tidurnya 40%, bangunnya 60% untuk ibadah. Ya nggak harus 100% bangun, ya. Apalagi kalau besoknya nggak bisa kerja, itu malah jadi dosa. Ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Apalagi kalau usia sudah di atas 40, ya, nggak bisa begadang. Nah ini hati-hati, ya, jangan memaksakan pengen Lailatul Qadar terus begadang, besoknya diurut, ya. Nah, ini kurang perhitungan. Para jamaah rahimakumullah, barangkali itu ya yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, tidak hanya kita sampai ke bulan Ramadan dan tidak hanya kita sehat di bulan Ramadan, tapi juga betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari taufik. Kita akhiri. Ada pertanyaan nggak? Kita tutup kalau nggak ada. Ya. Ya, dengan taubat yang dari misalkan untuk Ramadan ini kan kita mulai taubat. Makanya taubat itu kan tadi ada salah gitu ya. Ya. Masalah itu kadang kita itu dosanya terlalu banyak dan kita nggak sadar juga kalau itu dosa. Ya. Karena untuk dosa yang seperti itu taubatnya seperti itu kan. Kadang-kadang kita ini taubat itu gimana? Biasanya kita Ya. Kita termasuk bisa masuk dalam taubat. Ya. Ya, kita memang begitu ya. Kadang kita bikin dosa tapi nggak nyadar bahwa itu dosa. Ya, kadang kita nonton berita nih, nonton berita, pembawa beritanya kan perempuan nggak pakai jilbab, itu dosa bukan? Dosa kan, aurat apa, rambut perempuan tuh aurat, lehernya juga aurat, terus kita nonton, itu dosa. Meskipun itu dosa kecil, ya, melihat itu dosa kecil. Tapi kata para ulama, nggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus, tidak ada dosa besar kalau istighfar. Artinya dosa kecil yang terus-terusan ya lama-lama jadi besar. Ya kan, gunung itu dari pasir. Ya, pohon yang begitu besar awalnya dari benih yang kecil. Begitu juga dosa. Dari dosa-dosa kecil numpuk jadi besar, jadilah mati hatinya. Tapi bagaimana tobatnya? Yang kita ingat dosa kita, kita tobat secara khusus, artinya spesifik kita sebutkan. Ya Allah, saya tobat dari zina misalkan. Waliyadzubillah. Ya Allah, saya tobat dari mencuri. Ya Allah, saya tobat dari menggibah. Nah, yang kita ingat sebutkan dosanya secara spesifik. Yang kita sudah lupa, kita sudah nggak ingat, ya, karena memang manusia itu begitu. Kalau dosa-dosa itu sering lupa, tapi kalau orang jahat kepada kita, kita ingat terus. Tobatnya adalah dengan cara tobat umum. Ya Allah, saya bertobat dari semua dosa yang saya lakukan, yang saya ingat dan yang saya tidak ingat. Insya Allah itu sudah cukup, ya. Karena Allah Maha Tahu, ya. Dan kita ini lemah. Kita mengingat dosa-dosa kita semuanya itu susah. Ada kalanya kita lalai, kita bikin dosa kita lupa tobat. Ada kalanya kita ingat, habis bikin dosa kita langsung tobat, ada. Tapi kita juga sering lupa. Nah, yang dosa-dosa yang lupa belum kita lakukan tobatnya, maka tobat secara umum. Ya, tobat secara umum. Ya Allah, saya bertobat dari semua dosa saya yang saya lakukan, yang saya sadar atau tidak sadar, yang tahu atau tidak tahu, saya bertobat semuanya.
Itu kemudian syarat-syaratnya dipenuhi. Ya. Kalau tobatnya kepada Allah ya cukup tadi, ya. Menyesal, ya. Karena ada orang tobat udah, tapi nggak ada rasa penyesalan dia udah bunuh orang misalkan. Ketika orang bunuh orang lain, terus dia ditangkap polisi, ditanya, kamu menyesal nggak? Enggak. Dia tobat, tapi menyesal enggak? Nah, itu berarti tobatnya nggak sah, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena salah satu syarat tobat adalah penyesalan. Kalau kita udah membunuh orang, berarti kita menyesal, kita sudah membunuh orang, dan itu mengikuti hawa nafsu. Berarti itu kita lemah, kita terkena bujuk rayu setan, karena membunuh itu bisikan setan, dan kita ikutin itu. Nah, menyesal kita, itu baru tobatnya diterima. Begitu juga dosa-dosa yang lainnya. Tapi kalau dosa kepada manusia, nah ini yang lebih sulit, karena harus minta kehalalan dari orang yang kita dolimi. Ya, kalau di dunia itu tidak beres, nanti di akhirat akan dibereskan. Ya, hutang yang belum terbayar sampai meninggal, nanti di akhirat akan dibayar. Kezaliman yang belum terbalas, nanti di akhirat. Nah, maka sebelum di akhirat, mending dibereskan di dunia. Caranya adalah minta kehalalan orang tersebut. Ya, kita gibah orang, ya mau gak mau kita datang. Kalau orangnya sudah tahu ya bahwa kita menggibah dia, ya kita datang, kita minta maaf, ya dulu kita pernah menggibah, ya mudah-mudahan dia mau memaafkan. Kalau dia tidak mau memaafkan, karena misalkan sakit hatinya sudah terlalu dalam, ya sudah, itu bukan lagi wilayah kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah memohon maaf, ya secara maksimal, ya jangan minta maaf sekedarnya. Ya misalnya kita bilang, tolong maafkan saya ya, kalau nggak maafin juga ya terserah kamu. Ya orang kayak gitu nggak memaafkan, itu kelihatannya kita nggak serius gitu. Ya, kalau minta maaf betul-betul ya memohon betul-betul, tolong maafkan, saya butuh maaf kamu. Bahkan walaupun harus bayar nggak apa-apa, ya, itu betul-betul memohon. Jadi ibaratnya kayak ada ganti ruginya. Orang kan habis didolimi sama kita, sakit hati, gimana caranya dia mau membuka hatinya, memaafkan kita? Ya kita kasih nggak apa-apa. Ya. Kita bayar berapa, yang penting dia memaafkan. Dan itu ringan. Dia memaafkan kita tuh beres, urusan nanti di akhirat. Kita keluar biaya ya, buat beli buah atau beli roti, beli apa. Itu murah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, cukup ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.